Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Nama saya Sarli, saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas MIT Ekonometrika dari dosen saya. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama mengenai jelaskan pemahaman Anda mengenai ekonometrika. Pemahaman saya mengenai ekonometrika yaitu cabang ilmu yang mengaplikasikan metode-metode statistik dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pemahaman Anda mengenai definisi analisis regresi dan klasifikasi dalam analisis regresi. Berikut penjelasannya. Analisis regresi adalah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang berkaitan erat dengan berhubungan yang bersifat statistik yang menunjukkan perilaku ekonomi. Sedangkan klasifikasi dalam analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan regresi non-linier. Regresi linier itu sendiri yaitu hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas Y. Regresi linier terbagi menjadi regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Sedangkan regresi non-linier yaitu suatu metode untuk mendapatkan modal non-linear yang menyatakan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan pengertian metode ordinary least square atau OLS. Berikut penjelasannya. Ordinary least square atau OLS adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan antara lain prediksi dengan nilai kenyataan. Menuju ke pertanyaan yang keempat mengenai pemahaman uji normalitas, uji linearitas, uji kesalahan baku estimasi atau standar error, koefisien determinasi, dan uji simultan serta uji parsial. Berikut penjelasannya. Di sini uji normalitas yaitu uji yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi distribusi normal. Kalau uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Pengertian kesalahan baku estimasi atau standar error adalah digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Sedangkan koefisien determinan adalah alat untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y secara simultan atau keseluruhan. Kita lanjut ke uji simultan, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Yang terakhir yaitu uji parsial. Pertanyaan yang kelima. Dalam pertanyaan yang kelima ini kita disuruh untuk menyelesaikan kasus analisis regresi berdasarkan tabel dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut penjelasannya. Seperti yang tampil di layar, ini adalah tabel X1, X2, dan Y yang di log-n-kan.
Berdasarkan gambar inilah cara mencari nilai regresi. Selanjutnya ini adalah tabel ANOVA, koefisien A dan B, dan tabel collinearity diagnosis. Gambar-gambar pada tabel ini semuanya menjelaskan mengenai nilai uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial yang menghitung dengan cara menggunakan SPSS. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-6 mengenai perbedaan antara analisis regresi dan korelasi serta perbedaan koefisien determinan dan adjusted koefisien determinan. Berikut penjelasannya. Perbedaan antara analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi menunjukkan hubungan pengaruh, dan dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Sedangkan korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, dan dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Perbedaan koefisien determinan dan koefisien adjusted koefisien determinan. Yang pertama, koefisien determinan. Setiap tambahan satu variabel X akan meningkatkan nilai R2, tidak peduli apakah variabel tersebut mempengaruhi signifikan terhadap variabel Y atau tidak, sedangkan adjusted R2 nilainya dapat naik atau turun apabila suatu variabel X ditambah ke dalam model. Koefisien determinasi R2 nilainya salah satu positif, sedangkan adjusted R2 dapat bernilai negatif. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.